Ada juga yang nanya, mana dalilnya 3 hari, 40 hari, 4 bulan dakwah. Ada yang nanya banyak. Bahkan ini ditanyakan kepada Syekh Utsaimin, guru di Mekah sana. Bagaimana ini saya orang jemaah tabligh ini kalau dakwah 3 hari, 40 hari, 4 bulan. Bagaimana, apa dalilnya? Apa kata Syekh Utsaimin? Hadza min tartibihim. Ini tertibnya mereka. Bukan usul ini tertib. Kalau tertib mana boleh ditanya. Seperti kita ngaji. Hari Ahad pagi. Kenapa setiap hari Ahad pagi ngaji? Itu tertib. Tidak boleh ditanya. Kenapa sekolah 6 tahun ibtidaiyah, 3 tahun sanawiyah, 3 tahun aliyah? Itu tertib. Nggak boleh ditanya. Harusnya nanyanya jangan kenapa. Jangan mana dalilnya. Mana dalilnya sekolah 6 tahun. Itu tertib. Mana ada dalil, nggak perlu dalil. Kenapa? Mana ngaji, dalilnya ngaji hari Minggu pagi? Mana dalilnya? Ada hadisnya, ngajilah kau Minggu pagi. Itu tertib, nggak perlu ditanya. Nanyanya jangan mana dalilnya, kenapa? Kenapa kalian ngaji hari Minggu pagi? Menuntut ilmu. Menuntut? Mana dalilnya menuntut ilmu? Oh, sebakul bisa kita bawakan dalil. Sama dengan jemaah tabligh itu. Jangan ditanya mana dalilnya 3 hari, 40 hari. Salah tanya itu tertib, nggak boleh tanya mana dalilnya. Kenapa kalian setiap bulan keluar 3 hari, setahun sekali 40 hari, 1/10 dari umur, sebulan 30 hari, 3 hari untuk dakwah, setahun 365 hari, 40 hari untuk dakwah, 1/10. Kenapa? Mereka akan jawab, kami berdakwah. Berdakwah, iya. Mana dalilnya dakwah? Sebakul bisa diantarkan dalilnya dakwah. Itu kan tertib. Harusnya dakwah tiap hari. Ya tiap hari jemaah tabligh buat juga tiap hari. Kan saya udah teliti. Mereka itu di dalam masjid, mereka buat amalan masjid. Ada infirodi, ada intiqali, ada dia. Jadi kalau di masjid itu dia pertama dia buat musyawarah harian. Ini hari siapa yang sakit, siapa yang belum ke masjid, siapa yang perlu kita datangi hari ini supaya mau ke masjid. Bapak itu udah mau ke masjid sekali-sekali. Bagaimana kau 2 orang pergi sana, minum teh di sana. Habis sholat subuh, kamu ajak dia supaya ke masjidnya 5 waktu, jangan sekali-sekali. Kamu, Pak Anu sakit. Siapa yang lihat? Saya. Kamu lihat sana, lihat dia orang sakit. Itu musyawarah harian. Kemudian ada taklim, sehari sekali. Kalau di masjid saya 5 kali taklim. 5 kali saya yang baca. Kalau nggak ada saya, imamnya baca. Setiap sholat mesti taklim. Datanglah ke Buaran. Sudah saya lakukan itu 10 tahun lebih. 5 kali sehari taklim. Kan taklim disuruh. Disuruh nggak taklim? Suruh baca hadis. Ada taklim. Kemudian ada sholat berjemaah. Kemudian aja mengajak orang. Jauhlah namanya. Ayo Pak, Assalamualaikum. Ntar lagi maghrib Pak, ayo kumpul, ayo ke masjid. Dibuat. Itu jauhlah dibikin Nabi dalam Riyadhus Shalihin. Bahkan sholat sunat Nabi jauhlah. Kalau sholat wajib sudah jelas Nabi bilang aku mau. Diazankan, dikumandangkan azan. Kemudian kusuruh orang lain jadi imam. Dan aku mendatangi rumah-rumah orang yang tidak ke masjid. Kubakar rumahnya. Mendatangi rumah-rumah orang itu. Ternyata dalam Riyadhus Shalihin Nabi mendatangi rumah Ali bin Abi Thalib, menantu, dengan Sayyidah Fatimah, anak. Tengah malam diketuk pintunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sholat tahajud kamu. Sayyidina Ali jawab, kami tertidur, ditidurkan oleh Allah. Kalau Allah bangunkan ya kami bangun. Kalau Allah tidurkan ya tidur. Dipukul Nabi pahanya. Memang manusia ini suka mendebat. Pergi Nabi. Jauhlah. Untung jemaah tabligh jauhlahnya sholat maghrib. Coba kalau dia jauhlah sholat tahajud. Ketui rumah orang semua jam 2 malam. Ada dalilnya? Inilah maka Syekh Utsaimin bilang itu tertib. Paham? Mereka buat amal masjid. Kalau dia keluar dia buat juga amal. Dia taklim 3 jam sehari. Dia silaturahim segala macam. Itu tertib. Di dalam jemaah tabligh pun disebut tertib. Tertib jemaah tabligh. Kitabnya, kitab rujukannya Fadhail Amal. Bohong. Mana ada kitab Fadhail Amal bisa jadi rujukan? Itu kitab Fadhail. Rujukan jemaah tabligh Quran hadis. Kalau di Indonesia atas mazhab Imam Syafi'i. Kalau di India, Pakistan, Bangladesh atas mazhab Imam Hanafi. Kalau dia di Maroko atas mazhab Imam Maliki.
Kalau dia di Saudi Arabia atas mazhab Imam Hambali. Saudi kan pakai mazhab Imam Hambali. Makanya orang sana kalau udah azan nggak sholat ditangkap. Ada polisi yang menangkap. Orang laki-laki nggak sholat ke masjid setelah azan ditangkap. Karena mazhab Hambali mewajibkan sholat berjemaah fardu ain bagi setiap laki-laki. Dicambuk kalau nggak ke masjid. Pakai mazhab. Kalau nggak pakai mazhab bagaimana memutuskan pengadilan agama? Coba. Ada orang jual masjid. Pengurus masjid jual masjid. Diadukan sama jemaahnya, masuk pengadilan. Pakai apa memutuskannya? Kalau nggak pakai mazhab. Pakai Quran hadis. Hadis yang sini boleh, yang sini tidak, berantem di situ. Makanya pengadilan agama di seluruh dunia pasti pakai mazhab. Pengadilan agama Indonesia mazhab Imam Syafi'i. Kitab rujukannya Majmu' Syarhul Muhadzab Imam Nawawi. Tebel, lumayan 1,3 meter. Itu rujukan pengadilan agama Republik Indonesia. Mekah mazhab Hambali. Rujukannya kalau di pengadilan Majmu' Al-Fatawa karangan Syekh Ibnu Taimiyah. Berapa tebal? Lumayan 1,2 meter. Jadi bukan nggak ada rujukan. Kalau nggak ada rujukan ancur-ancuranlah kita. Jemaah tabligh bukan rujukannya Fadhail A'mal. Fadhail A'mal itu dibaca ketika keluar supaya terangsang untuk menjaga 5 amal, sholat, zikir, baca Quran, apalagi itu fadilat sedekah, khurud fisabilillah, kepentingan dakwah dibaca. Itu diambilkan oleh ulama hadis. Maulana Zakaria itu hafal Quran hafal hadis 14.000 hadis. Disebut Raisul Muhadditsin, ahli hadis, pemimpinnya lagi. Lutfi, Ustadz Lutfi yang di Kebun Jeruk Jakarta itu hafal 5.000 hadis, maka dia digelar mufti. Ada murid saya pergi 1.500 hadis hafal. Sekolah di Pakistan, ada yang sekolah di Afrika Selatan. Kalau tidak dapat 1.000 hadis hafal, dia nggak dapat gelar Maulana. Kalau sudah digelar Maulana, itu berarti hafal 1.000, harusnya 1.500, tapi orang Indonesia turun sedikit lah, 1.000 pun jadilah Maulana. Kalau dia sudah dapat gelar mufti, itu minimal hafal 5.000 hadis. Di Indonesia Ustadz Lutfi 5.000 hadis. Nah, seorang yang hafal 5.000 hadis, rujukannya Fadhail A'mal. Fadhail A'mal nggak ngajarkan wudu. Bagaimana jemaah tabligh mau berwudu kalau pakai kitab Fadhail A'mal? Ada hadisnya yang dhaif? Ada. Kenapa nggak ada? Tapi hadis dhaif untuk alat syarah, bukan alat hujjah. Dalam mazhab Syafi'i, hujjah itu wajib dengan hadis sahih, minimal hasan. Nah, kita lihatlah Fadhail A'mal. Saya udah periksa itu bertahun-tahun sudah, sejak 88 saya udah baca itu. Selalu Maulana Zakaria itu kalau membuat bab bahasan, bab sholat berjemaah, dalil 1 Al-Quran, dalil 2 Al-Quran, dalil 3 Al-Quran, dalil 4 Al-Quran. Kemudian hadis 1 hadis sahih, hadis 2 hadis sahih, hadis ini hadis sahih, hadis ini. Cuman sarohnya, keterangannya adalah hadis sahih begini-begini. Dalam kitab ini mengatakan begini-begini. Itu sarohnya ucapan dia pun boleh. Apalagi cuman hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu bisa nemplok ke hadis sahih. Menaik pangkat menjadi hadis hasan li ghairihi. Tidak ada satupun dimulai bab misalnya sholat berjemaah, dalil 1 hadis maudhu, nggak akan jumpa sampai kiamat. Mana mungkin seorang ahli hadis menulis kitab sebodoh itu. Dan beliau ini dosen di Universitas Madinah, bukan dosen di India dia. Kitabnya Saharanpur India itu 32 juta kitab. Saya udah selidiki. Kitab saya 8 ton. Kitab guru saya, Syekh Ahmad, 30 ton. Begitu orang punya kitab tuh. 8 tingkat itu perpustakaan Syekh Maulana Zakaria di Saharanpuri India. Pergi lihat, cek. Kita kadang-kadang nggak lihat, nggak tabayun. Ini kelemahan orang Islam ini. Hadis dhaif menyokong hadis sahih, naik pangkat dia jadi hadis hasan li ghairihi. Dhaif, tapi satu makna banyak, ada 3-4 hadis dhaif yang kalimatnya sama, maka kalimat sama ini mendukung menjadi hasan li ghairihi. Hadisnya jadi hasan.